Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel Alit Sukepande, channel pedesaan yang membahas tentang seputar ternak sapi Bali dan tips-tips cara membuat kerajinan tangan ala pedesaan. Siapa tak mengenal banteng? Hewan satu ini dikenal dengan kesan garang karena keberadaan tanduk dan perilaku mereka yang kerap menyeruduk makhluk lain di sekitarnya jika merasa terancam. Lain itu, hewan ini juga jadi salah satu spesies keluarga dari famili Bovidae, bersama dengan sapi dan kerbau. Karena perilakunya yang terkesan suka menyeruduk, di negara lain tepatnya Spanyol bahkan sampai ada pertunjukan yang mempertontonkan aksi adu banteng. Terlepas dari hal tersebut, meski tak umum rupanya, di Indonesia ada spesies banteng liar yang asli berasal dari tanah air. Bersifat liar, sayangnya spesies banteng asli Indonesia kini berada di tengah ancaman kepunahan. Lain itu, ada fakta menarik mengenai banteng di Indonesia yang rupanya memiliki kaitan erat dengan hewan saudaranya, yakni sapi. Seperti apa kaitan yang dimaksud dan bagaimana status kepunahan banteng liar asli Indonesia? Begitu Anda menginjakkan kaki ke Pulau Dewata, pasti akan terasa sesuatu hal yang berbeda dan unik. Hal ini karena ada begitu banyak ciri khas yang membedakan Bali dengan daerah lainnya. Salah satunya ada sapi Bali. Dilansir dari laman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, di Stampangan Bali, sapi Bali merupakan sapi asli dan murni Indonesia, merupakan keturunan asli banteng, bibos. Banteng, yang telah didomestikasi sejak zaman prasejarah 3500 sebelum Masehi. Dinamakan sapi Bali karena gen asli sapi ini berasal dari Pulau Bali, kemudian menyebar luas ke daerah Asia Tenggara. Keistimewaan ini mampu jadi daya tarik bagi wisatawan untuk kembali plesir ke Pulau Dewata. Sapi Bali saat ini telah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Populasi sapi Bali terbanyak ada di asalnya, yakni Provinsi Bali, kemudian diikuti Sulawesi Selatan, dan NTT. Sapi Bali telah dikembangkan di Bali sejak dahulu kala dan telah diyakini keunggulannya dibandingkan dengan sapi-sapi lokal lainnya, sehingga dipandang sebagai kekayaan nasional yang patut dijaga kelestariannya. Tertuang pada keputusan Dewan Raja-Raja di Bali yang dibuat untuk mempertahankan kemurnian genetik sapi Bali. Hal ini juga diperkuat dengan Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2004 tentang pelestarian sapi Bali, di mana sapi dari luar Bali, termasuk juga sapi Bali, dilarang dimasukkan dan dipelihara di Bali. Dengan demikian sapi Bali yang ada di Bali sampai saat ini masih terjaga kemurnian genetiknya. Keunggulan-keunggulan tersebut membuat sapi Bali dilestarikan secara genetis maupun populasinya. Bali merupakan satu-satunya wilayah yang mempunyai genetik murni sapi Bali sebab hewan ternak ini tidak dikawin silangkan dengan sapi ras atau bangsa lain. Cara pemeliharaannya pun khusus, beberapa caranya yakni dibedakan antara yang dikandangkan terus-menerus, yang digembalakan pada areal tertentu, atau cara pemeliharaan dengan kombinasi kedua cara pemeliharaan tersebut. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali menyebut jika ditinjau dari sejarahnya, sapi merupakan hewan ternak yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat petani di Bali. Petani memeliharanya untuk membajak sawah dan tegalan, serta menghasilkan pupuk kandang yang berguna untuk mengembalikan kesuburan tanah. Pertanian. Usaha ternak sapi Bali ternyata mampu memberikan keuntungan tinggi. Tidak sedikit sapi Bali menjadi usaha sektor ternak di Indonesia. Apalagi mengingat banyaknya keuntungan yang bisa kita dapatkan dari usaha ternak tersebut. Tentu akan menambah semangat dalam menjalankan usaha.
Apalagi mengingat pihak pemerintah sedang menggalakkan pertanian organik. Memelihara sapi Bali kini bisa terbilang cukup menjanjikan. Apalagi sapi Bali cukup menguntungkan karena tidak hanya bisa Anda manfaatkan dagingnya saja, namun juga mampu menghasilkan anakan berkualitas, pupuk kandang, dan tenaganya. Karakteristik sapi Bali berbeda dengan sapi lainnya yang ada di Nusantara. Bangsa sapi adalah sekumpulan ternak yang memiliki karakteristik tertentu yang sama. Atas dasar karakteristik tersebut, ternak-ternak tersebut dapat dibedakan dengan ternak lainnya meskipun masih dalam jenis hewan, spesies yang sama. Karakteristik yang dimiliki dapat diturunkan ke generasi berikutnya. Makanan sapi selain rumput adalah alternatif untuk peternak yang tidak ingin ribet, terlebih berternak saat ini dijadikan sebagai bisnis. Jadi makanan sapi selain rumput adalah salah satu yang banyak digunakan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan pakan sapi. Namun apakah makanan sapi selain rumput ini bagus untuk sapi? Memang pada dasarnya hewan sapi ini merupakan pemakan rumput, jadi alangkah baiknya kalau persentase makanan yang diberikan mayoritas adalah rumput. Salah satu makanan favorit yang paling disukai oleh sapi adalah buah Jepang. Buah Jepang ini adalah termasuk tumbuhan yang mampu bertahan hidup di musim kemarau, apalagi kalau ditanam di tempat yang agak rimbun. Lanjut teman-teman, pada saat musim kemarau seperti sekarang ini, sudah ada sejak 3 bulan yang lalu hujan tidak turun ke bumi, itu yang membuat suasana menjadi kelihatan kering begini, rumput-rumput sudah mulai kering, debu berterbangan di sana-sini, itu juga akan membuat sapi-sapi dua yang ada di sini juga susah mencari makanan, tapi meskipun rumput susah sapi dua masih tetap gemuk teman-teman. Itu karena sapi ju ini juga pintar mencari makanan yang ada di sekitar tempat ini, misalnya pohon pisang, sayur-sayuran milik warga juga bisa menjadi makanan favorit dari para sapi dua ini teman-teman. Nah demikian video singkat saya kali ini teman-teman, semoga saja bisa menghibur teman-teman para pecinta ternak sapi Bali. Nah buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya bosku. Sampai jumpa di postingan saya berikutnya, terima kasih.